Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dengan tema jangan tinggal diam, teruslah bergerak sampai pada garis akhir. Haleluya. Jangan tinggal diam, teruslah bergerak sampai kepada garis akhir. Firman Tuhan minggu lalu dengan tema berkata, siapakah yang terhilang? Saya mau katakan kepada saudara pagi ini, supaya saudara dan saya jangan terhilang, maka jangan berdiam diri. Supaya engkau jangan terhilang, maka saya mau katakan jangan tinggal diam, tapi bergeraklah, majulah. Karena ketika kita tidak maju, iblis akan sedang menyerang kita. Dan Tuhan mau kita harus bergerak. Ketika saudara dan saya bergerak, maka saudara dan saya tidak akan terhilang. Tapi orang yang tetap tinggal diam dan tidak bergerak, justru dialah yang akan terhilang. Jadi firman Tuhan pagi ini datang kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus terus bergerak kepada Tuhan. Jangan kita santai-santai. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita berdiam diri dan tidak bergerak, maka orang lain bisa mengambil mahkota kita, mengambil kedudukan kita, bahkan mengambil masa depan kita. Kalau kita tinggal diam, iblis bisa mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dia bisa mengambil mahkota saudara yang sudah Tuhan berikan. Lebih nyeri lagi masa depan kita dia ambil. Karena iblis memang tidak suka melihat masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Dia ingin mengambil itu dari kita. Maka firman Tuhan berkata, iblis pun tidak tinggal dia terus bergerak mencari mangsa yang siap ditelan. Maka orang yang berdiam diri, dia yang akan ditelan oleh iblis. Haleluya. Jadi jangan kita menjadi orang yang berdiam diri, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan tidak mau orang lain mengambil mahkota saudara. Tuhan tidak mau orang lain mengambil kedudukan saudara. Tuhan tidak mau orang lain mengambil masa depan saudara. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Bagaimana supaya itu jangan terjadi? Maka kita harus berjaga-jaga dan terus bergerak di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari saudara dan saya pagi ini harus bersyukur buat panggilan Tuhan atas saudara dan saya, untuk kita terus bergerak bagi Tuhan. Tapi jangan bersantai-santai, jangan berdiam diri. Karena iblis akan berusaha untuk merampas apa yang ada pada kita. Maka saudara dan saya harus pegang di dalam Tuhan, supaya apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, benar-benar itu kita nikmati, benar-benar itu kita miliki. Amin. Jadi mari kita terus bergerak. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 11 sampai 12. Wahyu pasal 3 ayat 11 sampai 12. Coba satu orang tolong bacakan. Wahyu 3 ayat 11 sampai 12. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan songko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yaitu keturunan dari yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat kebenaran firman Tuhan ini. Sangat luar biasa di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 jelas dia berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Oh, Tuhan sudah memberikan mahkota kepada saudara dan saya. Tapi kalau saudara dan saya tinggal diam dan kita tidak berbuat apa-apa kepada Tuhan, dan kita terus berdiam diri, maka mahkota yang Tuhan berikan bagi kita pasti orang lain ambil. Lebih nyeri lagi kalau setan yang ambil. Dan dia menggantikan dengan sesuatu yang fana, yang untuk menghancurkan kehidupan kita.
Maka dia berkata, peganglah apa yang ada padamu. Jadi kita harus tahu apa yang daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau itu daripada Tuhan, jaga baik-baik itu. Dan terus bergerak di dalam Tuhan. Terus aktif dalam pelayanan. Jangan menganggap pelayan itu sesuatu yang biasa, saudara. Ketika kita menganggap pelayan itu sesuatu yang biasa dan tidak menggerakkan, saya mau katakan, mahkota kita bisa diambil. Tapi mari miliki spirit dan semangat, sukacita ketika mau datang kepada Tuhan. Supaya mahkota kita jangan sampai dirampas oleh orang. Karena iblis terus berjuang, terus bergerak untuk mengambil apa yang ada pada kita. Ya pakai berbagai cara, bahkan mungkin dia biarkan kita datang beribadah seperti ini. Tapi bisa saja dia buat kita saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengantuk, kita tidak respon, dan kita tidak mengerti firman Tuhan itu supaya kita jangan lakukan. Akhirnya kita biasa-biasa terus berputar saja di tempat. Karena setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita anggap itu hal biasa. Yang penting kita sudah datang ibadah, cukup. Tidak perlu kita lakukan